Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah dan seluruh pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah. Baitun min buyutillah, masjidun min masajidillah. Tempat yang paling Allah cintai yang ada di muka bumi. Semoga niat kita semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada seluruh keluarganya, putra-putrinya, cucu cicitnya, istri-istrinya, dan seluruh sahabatnya. Semoga kita semua dikumpulkan bersama mereka di surganya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam yang dirahmati Allah ini kita akan sama-sama membahas sosok yang agung, azim, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah yang dirahmati Allah, kita semua ini di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabbah," bahwa sesungguhnya seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Orang-orang yang cinta, yang ngefans sama sepak bola, maka akan dikumpulkan bersama sepak bola. Yang ngefans dengan para artis, maka akan dikumpulkan bersama para artis. Atau yang akhwat ngefans dengan artis-artis drama Korea, maka akan dikumpulkan bersama mereka. Atau politikus dan lain-lainnya. Maka adakah jamaah yang di sini yang ingin dikumpulkan bersama orang-orang yang tadi disebutkan? Tidak ada jamaah. Tapi kita semua ingin dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka cintailah mereka. Cintailah para sahabat Nabi, cintailah Nabi. Semoga kita semua dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang diantaranya nanti kita akan bahas di sini, kita dikumpulkan bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala, di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana agar kita bisa cinta kepada Rasul dan para sahabatnya? Maka caranya tidak lain adalah dengan membaca kisah-kisahnya, dengan menelaah kisah-kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tak kenal maka ta'aruf dalam pepatah kita. Maka kita semua hendaknya mengenal para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya kita akan bahas di sini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana min ba'di nabi, lakana Umar bin Khattab." Seandainya ada nabi setelahku, niscaya dia adalah Umar. Hadis ini hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah, bahkan setan lari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau salakta fajjan, la salaka syaitanu fajjan ghaira fajjik." Niscaya saat
Kenapa ini? Taruh sini aja mungkin ya. Baik, khair insyaallah. Seandainya engkau wahai Umar melewati sebuah jalan, kemudian setan menemuimu, maka niscaya setan akan mengambil jalan yang lain selain jalanmu. Setan lari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapakah Umar? Umar nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza sampai nanti kepada Ka'ab bin Lu'ay. Ya, sampai kepada Ka'ab bin Lu'ay. Kita tahu semua bahwa Ka'ab bin Lu'ay ini adalah kakek dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kakeknya yaitu Ka'ab bin Lu'ay. Dikenal sebagai Al-Faruq radhiyallahu anhu. Umar dikenal sebagai Al-Faruq, yang membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Dialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab tatkala muda menyukai olahraga, menyukai gulat, seni bela diri, menyukai berkuda. Dan bekalnya inilah tatkala muda yang menjadikannya imam yang kuat, seorang yang kuat dan pemberani. Menjadi bekalnya tatkala menjadi Amirul Mukminin, sehingga nanti tatkala Umar menjadi imam, menjadi khalifah, maka Umar menjadi khalifah yang adil, yang kuat untuk menegakkan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Umar di awal-awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terdepan yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat bengis kepada kaum muslimin. Seluruh kaumnya dari Bani Adi yang masuk Islam, maka dia menghadapi Umar bin Khattab. Diazabnya Umar bin Khattab, dihabisinya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi berhari-hari, berbulan-bulan Umar radhiyallahu anhu mengazab kaumnya. Umar bin Khattab mulai merasakan hal yang berbeda. Umar takjub melihat kuatnya iman kaum muslimin tatkala dicambuknya kaumnya. Orang-orang yang lemah dari kaumnya yang masuk Islam, maka habislah diazab oleh Umar bin Khattab. Tapi berhari-hari dicambuk oleh Umar bin Khattab, dipukuli oleh Umar bin Khattab, tapi mereka sangat kuat, teguh di atas agamanya. Maka Umar bin Khattab pun takjub melihat imannya kaum muslimin. Maka hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala melihat Umar bin Khattab. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini ar-rajulain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua orang yang paling kau cintai di antara dua orang ini, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Abu Jahal atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka berjalannya waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih condong kepada Umar bin Khattab, maka berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab yang tatkala itu masih kafir, di jalan Umar bin Khattab bertemu dengan Nuaim ibn Abdullah. Nuaim ibn Abdullah berkata, afala tarji ila ahli baitika fatuqimu amrahum inna ukhtaka qad saba'at. Wahai Umar, tidakkah kau pulang dan meluruskan keluargamu? Sesungguhnya adikmu Fatimah qad saba'at, sesungguhnya Fatimah telah murtad, kata Nuaim ibn Abdullah. Maka mendengar hal tersebut, Umar pun bergegas menuju rumah adiknya Fatimah bintul Khattab. Maka tatkala masuk ke dalam rumahnya,
Maka berkata Umar bin Khattab, "As-sahhal khabar, as-sahhal khabar ya apakah benar kabar yang beredar bahwa engkau telah murtad, wahai saudariku?" Maka Fatimah pun berkata, "Sahih, benar." Maka dipukulnya lah itu adiknya sampai berdarah. Begitu juga suaminya, yaitu Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid pun dipukul oleh Umar bin Khattab hingga terjatuh mereka berdua. Maka tatkala melihat keduanya terjatuh, Umar bin Khattab berkata kepada adiknya tatkala melihat ada lembaran di tangan adiknya, "A'tini hadhihi as-sahifah." Wahai adikku, wahai Fatimah, berikanlah kepadaku sahifah yang engkau baca tadi. Maka Fatimah pun berkata, "La, innaka najis." Sesungguhnya engkau najis, wahai Umar. Maka aku tidak akan memberikannya hatta taghtasil, sampai engkau mandi, wahai Umar. Maka mandilah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian diberikanlah kepada Umar lembaran tersebut. Lalu Umar bin Khattab pun membaca lembaran-lembaran tersebut. Umar bin Khattab pun mulai membaca. Taha, bergetar hatinya. Taha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sampai Umar bin Khattab membaca ayat ke-8. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa, tidak ada Tuhan melainkan dia, lahul asmaul husna, yang memiliki nama-nama yang indah. Maka Umar bin Khattab pun bergetar hatinya. Hidayah mulai masuk ke dalam hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah Quraisy menolak risalah yang aku baca ini? Sesungguhnya aku belum pernah membaca perkataan seindah ini. Tidak patut orang yang membawa risalah ini dimusuhi oleh kaumnya. Maka Umar bin Khattab pun mulai lunak hatinya. Umar bin Khattab pun tatkala itu bertemu dengan Khabbab ibn Arth. Maka Khabbab bin Arth pun berkata, "Wahai Umar, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkata, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulain, Umar bin Khattab au Abi Jahal." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua orang ini, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal." Maka mendengar hal tersebut, Umar semakin terbuka hatinya. Hidayah mulai masuk ke dalam hatinya. Maka Umar bin Khattab pun bertanya, "Tunjukkanlah kepadaku, wahai Khabbab, tempat persembunyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya." Maka ditunjukkan ke dalam sebuah rumah di Bukit Sofa. Maka Umar bin Khattab pun bergegas kepada rumah tersebut. Diketuknya lah rumah. Maka orang-orang yang di dalam rumah tersebut, di dalamnya ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalamnya juga ada Hamzah yang juga baru masuk Islam. Maka mendengar ketukan tersebut, orang pun melihat. Kemudian orang yang ada di samping pintu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innahu Umar." "Ya Rasulullah, sesungguhnya itu Umar ya Rasulullah, membawa pedangnya ya Rasulullah." Maka mendengar hal tersebut geger satu rumah. Takut sebagian besar kaum muslimin yang ada di dalam rumah tersebut. Tapi Hamzah berdiri, Hamzah pun berkata, "Ya Rasulullah, i'dzan lahu, in kana jaa yuridu khairan badzalnahu lahu." Izinkan dia masuk. Seandainya dia niat baik, maka kami akan terima niat baiknya.
Wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfih. Seandainya Umar datang berniat buruk, qatalnahu bisayfih. Niscaya kami akan membunuhnya dengan pedangnya Umar. Beraninya Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah mengatakan seandainya ingin niatnya buruk, maka niscaya aku akan membunuhnya dengan pedangnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dibukakanlah pintu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyambut Umar bin Khattab, lalu berkata, "Ma jaa bika ya ibnal Khattab?" Apa yang membuatmu datang ke rumah ini, wahai Umar bin Khattab? Maka Umar pun berkata, "Ya Rasulullah, ji'tu kali uminu bika wa billahi wa bima jaa min indillah." Sesungguhnya aku datang, wahai Rasulullah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadamu dan beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Bergembiralah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat karena Islam bertambah kuat dengan masuknya Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kaum muslimin pun mulai berani setelah masuknya Islam Umar bin Khattab. Mulai beranilah umat Islam untuk sholat di depan Ka'bah. Kenapa? Karena Islamnya Umar bin Khattab menguatkan kaum muslimin. Karena Islamnya Umar bin Khattab membuat kaum muslimin berani menghadapi cacian lawan-lawannya, musuh-musuhnya dari kaum kafir. Maka hadirin yang dirahmati Allah, belum selesai sampai di situ. Umar bin Khattab tatkala masuk Islam, maka Umar bin Khattab berkata, "Ayyu Quraisyin anqalu lil hadis." Umar bin Khattab berkata, yang dinukilkan oleh Ibnu Ishaq, "Ayyu Quraisyin anqalu lil hadis." Siapakah yang paling cepat untuk men-share berita? Kalau sekarang mungkin yang paling cepat share gitu ya, copy paste kemudian share ke grup-grup yang lain gitu. Faqila lahu Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. Maka dikatakan bahwa orang yang paling sering, yang paling ember katakanlah, yaitu siapa? Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. Maka Umar pun mendatangi Jamil dan berkata kepada Jamil, "A'alimta ya Jamil, tahukah kau wahai Jamil, anni qad aslam, sesungguhnya aku telah masuk Islam wahai Jamil. Wa dakhaltu fi dini Muhammad, dan aku telah masuk ke dalam agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jamil tanpa fikir panjang, maka Jamil langsung lari menuju Ka'bah. Sampai di Ka'bah, Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi lalu berteriak di hadapan kaum kafir Quraisy, "Ya Quraisy, ya Quraisy, inna Umar bin Khattab qad saba." Wahai Quraisy, sesungguhnya Umar bin Khattab telah murtad. Maka Umar pun di belakangnya berkata, "Kadzab ya adu Allah, kadzabta ya adu Allah." Berdusta engkau wahai musuh Allah. Katakanlah aslama Umar, katakanlah bahwa Umar masuk Islam. Maka berkata, "Aslama Umar, aslama Umar." Maka tatkala mendengar berita tersebut, saru ilaihi Quraisy, maka kaum Quraisy pun mengeroyok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kaum Quraisy pun pemuda-pemudanya lalu berkumpul untuk memukuli Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dikeroyoklah Umar bin Khattab. Tapi Umar qawi, Umar kuat. Umar layani seluruh yang mengeroyoknya di antara pemuda Quraisy. Fama bariha yuqatiluhum wa yuqatilunah. Maka mereka pun terus saling berpukulan. Ya, yang ini memukul Umar, yang ini nonjok Umar, yang ini menendang Umar. Semuanya ditangkis oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hatta qamatis syams. Bahkan sampai siang Umar bin Khattab meladeni keroyokan pemuda-pemuda Quraisy. Umar bin Khattab qawi, kuat Umar bin Khattab. Ya, tidak pernah kalah dalam duelnya menghadapi lawan-lawannya.
Maka berkatalah Umar bin Khattab, anna law qad kunna 300 rajul. Ketahuilah wahai kaum Quraisy, seandainya kami 300 orang, seandainya kaum muslimin jumlahnya sudah mencapai 300 orang, kata Umar bin Khattab, ma taraknaha lakum, maka kami akan menghabisi kalian wahai kaum kafir Quraisy. Maka inilah firasatnya Umar. Maka perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir yang pertama yaitu perang Badar. Kaum muslimin berapa jumlahnya? 300 kurang lebih, ya, 317, 300 sekian. Maka inilah diantara firasatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar al-Qawi, kuat menghadapi kaum Quraisy yang mengeroyoknya, yang memukulinya. Tapi Umar bin Khattab terus berdiri untuk menangkis seluruh pukulan-pukulan kaum Quraisy. Jemaah yang dirahmati Allah, hijrahnya Umar adalah kemenangan. Islamnya Umar adalah pembebasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna Islam Umar kana fathan." Sesungguhnya Islamnya Umar bin Khattab adalah pembebasan bagi kaum muslimin. Wa inna hijratahu kana nasran. Dan sesungguhnya hijrahnya adalah kemenangan bagi kaum muslimin. Wa inna imaratahu kanat rahmah. Dan masa kekhalifahannya adalah rahmat bagi kaum muslimin. Walaqad kunna ma nusalli indal Ka'bah hatta aslama Umar. Sesungguhnya kami, kata Ibnu Mas'ud, tidak bisa untuk sholat di sekitar Ka'bah, untuk sholat di depan Ka'bah, sampai masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Maka Umar bin Khattab pun memusuhi seluruh kaum Quraisy sehingga kita bisa sholat di depan Ka'bah radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab. Jamaah yang dirahmati Allah, hijrahnya Umar berbeda. Hijrahnya Umar berbeda dengan hijrahnya kaum muslimin yang lainnya. Semua orang hijrah sembunyi-sembunyi. Semua orang hijrah di malam hari. Tatkala bumi gelap, maka mereka semua hijrah secara sembunyi-sembunyi. Illa Umar, kecuali Umar bin Khattab, seorang yang pemberani, hijrah di hadapan kaum kafir Quraisy dengan sangat beraninya. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, "Ma alimtu anna ahadan minal muhajirina hajara illa mukhtafiyan illa Umar bin Khattab." Aku, kata Ali bin Abi Thalib, tidak mengetahui, tidak ada seorang pun hijrah kecuali secara sembunyi-sembunyi. Illa Umar bin Khattab, kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab hijrah secara terang-terangan di depan kaum kafir Quraisy dan berkata kepada kaum Quraisy berkumpul di depan Ka'bah. Lalu Umar bin Khattab dengan beraninya memegang pedangnya, menghunuskan pedangnya, dan di tangan kirinya membawa qaus, yaitu membawa panah, busur panah. Lalu Umar bin Khattab berkata di hadapan pemuka-pemuka Quraisy, sendirian Umar bin Khattab, "Syahatil wujuh," kata Umar bin Khattab, "sungguh buruk wajah-wajah kalian," kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "La yurghimullahu illa hadhil ma'atish." Tidaklah Allah hinakan kecuali hidung-hidung kalian ini. "Man arada an tathkulahu ummu," barang siapa di antara kalian yang ingin ibunya berkabung karena kematiannya. "Wa yutama waladuh," dan barang siapa di antara kalian yang anak-anaknya ingin menjadi yatim. "Wa yurammala zaujatuhu falyalqani wara'a hadzal wadi," dan menjadikan istri-istri kalian menjadi janda, maka hendaklah menemuiku di belakang gunung ini, di belakang bukit ini, lembah ini. Maka Umar bin Khattab pun berjalan, dan tidak ada satupun yang berani untuk menghadapi Umar bin Khattab
Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menghinakan seluruh orang-orang kafir Quraisy yang ada di hadapannya. Tapi tidak ada satupun yang berani menghadapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah Umar bin Khattab Al-Faruq, sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada Umar bin Khattab bahwa Umar bin Khattab adalah termasuk penduduk surga, termasuk orang yang nanti di akhirat menjadi ahli surga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sendiri istananya Umar bin Khattab yang berada di surga. Allahu Akbar. Umar bin Khattab masih hidup, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat langsung bagaimana istananya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang megah, yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dakhaltul jannah, fa idza ana biqasrin min dhahab." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku masuk surga. Kemudian aku melihat di dalam surga ada sebuah istana dari emas. Allahu Akbar. Fakultu liman hadha. Dan aku pun bertanya, punya siapa istana ini? Faqalu, maka mereka pun menjawab, li syababin min Quraisy. Sesungguhnya istana ini punya pemuda dari kaum Quraisy. Fazanantu annani ana huwa. Maka aku pun, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mengira bahwa istana dari emas yang sungguh indah ini adalah milikku, karena aku adalah pemuda Quraisy. Fakultu waman huwa. Aku pun bertanya, siapa pemuda tersebut? Faqalu, maka para malaikat pun berkata, Umar ibn al-Khattab. Sesungguhnya pemuda tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi, berkata, aku mimpi ketika tidur, dan mimpi para nabi adalah hak, adalah benar. Aku bermimpi ketika tidur, sesungguhnya aku berada di surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mimpi sedang berada di surga. Faidha imra'atun tatawadda ila janibi qasr. Kemudian aku melihat ada bidadari sedang wudu di samping istana yang sangat megah. Fakultu liman hadzal qasr. Aku pun bertanya kepada bidadari tersebut, milik siapa istana ini wahai bidadari? Faqalu, maka berkata bidadari-bidadari itu, li Umar. Sesungguhnya istana ini milik Umar. Fadzakartu ghiratahu. Maka aku pun ingat bahwa Umar ini seorang yang sangat pencemburu. Seorang yang mempunyai ghirah yang sangat besar. Fawallaitu mudbira. Maka aku pun langsung berpaling dari bidadari-bidadari tersebut. Maka mendengar hal tersebut, fabaka Umar. Umar pun menangis radhiyallahu anhu. Umar pun menangis melihat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam takut bahwa Umar cemburu kepadanya tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat bidadarinya di surga. Maka Umar pun menangis radhiyallahu anhu dan berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'alaika agharu ya Rasulullah? A'alaika agharu ya Rasulullah? Apakah kepadamu aku cemburu wahai Rasulullah? Apakah kepadamu aku cemburu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, surganya sudah dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Istananya sudah dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Maka sebuah kebanggaan apa yang dimiliki oleh Umar bin Khattab? Sebuah kabar gembira apa lagi yang lebih daripada kabar yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang yang jujur apa adanya. Umar bin Khattab tidak suka basa-basi.
Mungkin kita di sini suka basa-basi busuk, ya, suka bermujamalah, ya, berkata yang tidak-tidak, ya, yang tidak ada dalam hati kita. Tapi Umar bin Khattab selalu berkata jujur radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abdullah ibn Hisham, "Ya Rasulullah," kata Umar bin Khattab, "Wahai Rasulullah, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, illa min nafsi, kecuali dari diriku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar jujur. Umar tidak basa-basi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya Umar, la ya Umar." Belum wahai Umar. Belum sempurna iman wahai Umar. Maka Umar pun pergi. Lalu Umar pun datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahul an ya Rasulullah, fa innahul an ya Rasulullah." Sesungguhnya sekarang wahai Rasulullah, wallahi demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, berkata kepada Umar bin Khattab, "Al-an ya Umar, al-an ya Umar." Sekarang wahai Umar, telah sempurna imanmu wahai Umar bin Khattab. Telah sempurna imanmu wahai Umar bin Khattab. Sudah disaksikan keimanannya Umar bin Khattab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Umar bin Khattab telah sempurna imannya, telah lengkap imannya kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab memiliki agama yang sangat kuat. Dalam riwayat lain dikatakan dari Abi Sa'id Al-Khudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bainama ana naim, ra'aitun nas uridu alayya wa alaihim qumus." Tatkala aku tidur, aku melihat manusia diperlihatkan kepadaku menggunakan kumus, menggunakan pakaian-pakaiannya. Faminha ma yaghlubu thadi. Di antaranya ada yang pakaiannya hanya mencapai dadanya. Wa minha ma duna dzalik. Dan di antaranya pakaiannya tidak sampai kepada dadanya. Wa uridu alayya Umar wa alaihi qamisun ijtarrahu. Kemudian diperlihatkanlah kepadaku, kemudian datanglah Umar dan gamisnya sangat panjang, gamisnya isbal radhiyallahu anhu. Qalu fama awaltahu ya Rasulullah. Mereka pun berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penafsirannya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah pun menjawab, ad-din, sesungguhnya itu adalah agama. Artinya apa? Artinya gamisnya Umar bin Khattab menandakan bahwa agamanya Umar bin Khattab itu sangat kuat. Agamanya Umar bin Khattab itu sangat dalam. Ini adalah keutamaannya dari agama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi jangan salah tafsir, berarti boleh isbal Ustaz. Bukan. Ya, ini bukan dalil isbal. Tapi ini dalil bahwa Umar bin Khattab memiliki keutamaan dalam agamanya melebihi daripada sahabat-sahabat lainnya radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu bergantian ikut majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, bolehkah kita tamak dalam menuntut ilmu? Boleh enggak jamaah? Boleh enggak? Boleh atau enggak? Wajib jamaah. Bukan hanya boleh.
Ya, tapi wajib jamaah. Jangan sampai kita cepat puas tatkala menuntut ilmu. Maka Umar bin Khattab diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab sendiri bahwa kunna natanawabun nuzul ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku bergantian ikut majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Umar bin Khattab ini bergantian bersama seseorang dari Ansar. Ya, seseorang dari Ansar. Berkata Umar bahwa fayanzilu yauman wa anzilu yauman. Ya, suatu waktu pada satu hari maka aku yang ikut majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mulazamah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu diikuti kemanapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menuntut ilmu. Dan di hari yang lain aku bekerja untuk menafkahi keluargaku. Dan saudaraku yang dari Ansar tadi bergantian. Tatkala aku bekerja, saudaraku ini ya yang nuntut ilmu. Ikut majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala aku pulang dari kerjaku, maka aku datangi sahabatku itu, seorang Ansor tersebut, maka aku tanya apa saja yang telah kau ambil ilmunya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tamaknya Umar bin Khattab terhadap ilmu yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Udah azan. Tayyib. Insyaallah kita berhenti sejenak. Insyaallah setelah Isya kita akan teruskan. Ya, setelah Isya kita akan teruskan. Mungkin nanti setelah Isya kalaupun mau langsung tafadhal. Gitu ya, tafadhal. Atau antum mau sholat terlebih dahulu, tapi antum bisa sholat sunnah nanti di rumah sebenarnya, gitu ya. Taib, aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, kita teruskan jamaah pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah tentang Umar ibn al-Khattab al-Faruq, sang pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Jamaah, tadi ada yang nangis ketika sholat? Ada? Ibu-ibu ada yang nangis, Bu? Ada, Bu? Gak ada ibu-ibu ini kayaknya ya? Oh ada, Thayyib, alhamdulillah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala membaca satu ayat maka menangis Umar bin Khattab. Bahkan dikatakan di antara sifat Umar bin Khattab yaitu sekitar matanya hitam radhiyallahu anhu. Kenapa? Kathirul buka, karena banyak menangis radhiyallahu anhu. Membaca ayat-ayat Al-Quran, lalu takut, lalu menangis radhiyallahu anhu. Bahkan diriwayatkan Umar bin Khattab membaca ayat dalam surat At-Tur, Inna azaba rabbika lawaki' ma lahu min dafi'. Terjatuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca ayat ini. Menangis ketakutan radhiyallahu anhu. Dikatakan berhari-hari radhiyallahu anhu sakit setelah membaca ayat dari surat At-Tur. Dalam riwayat lain dikatakan 30 hari radhiyallahu anhu sakit setelah membaca ayat ini. Yang artinya apa? Inna azaba rabbika lawaqi. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti akan datang. Ma lahu min dafi. Tidak ada yang bisa
satu pun menghalangi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Umar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain dikatakan Umar bin Khattab tatkala menjadi imam, Umar bin Khattab menyukai membaca surat Yusuf. Sangat senang Umar bin Khattab membaca surat Yusuf. Maka setiap kali Umar bin Khattab membaca surat Yusuf, menangis Umar bin Khattab. Seorang yang kuat, seorang yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam, yang tidak pernah kalah dalam duelnya. Otot-ototnya besar, badannya besar, tinggi. Tapi Umar bin Khattab tatkala membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menangis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Takut dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa meneladani Umar bin Khattab sehingga kita bisa mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan indahnya, nikmatnya menangis karena membaca ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Hadirin yang dirahmati Allah, suatu hari Umar bin Khattab mendatangi Hajar Aswad. Lihat nanti bagaimana mutabaahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab tatkala datang kepada Hajar Aswad, maka Umar bin Khattab berkata, setelah menciumnya lalu berkata, "Inni la'alam annaka hajarun la tadur wa la tanfa." Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak memberikan manfaat lagi mudarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuka. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka niscaya aku tidak akan menciummu wahai batu. Umar bin Khattab berkata demikian dengan sangat keras untuk mengajarkan orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang mu'allaf, bahwa ini sesungguhnya tauhid. Ini adalah mutaba'ah. Karena ditakutkan bahwa orang-orang menjadikannya sebagai klinik. Gitu ya. Tidak tahu apa hikmah dari hal tersebut. Sehingga tidak tertanam tauhid di dalam dirinya. Maka Umar bin Khattab mengajarkan orang-orang yang baru masuk Islam. Maka mengatakan hal tersebut secara keras. Bahwa mengatakan bahwa ini semua adalah tauhid dan mutaba'ah. Bahwa semuanya yang kita lakukan ini karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nafi' berkata, "Kana an-nas ya'tuna asy-syajarah." Dalam riwayat lain dikatakan bahwa orang-orang dari jauh, ini orang-orang yang baru masuk Islam. Ketika itu Islam sudah luas, masuk ke Persia, kemudian sebagian Cina dan lain-lainnya. Maka orang-orang yang baru masuk Islam tidak mengetahui apa itu tauhid dan bagaimana itu tauhid. Maka orang-orang yang baru masuk Islam mendatangi Bai'atur Ridwan, pohon Bai'atur Ridwan. Kemudian orang-orang salat di sekitar pohon Bai'atur Ridwan. Ya, sebagian mereka pengen ngalap berkah. Ya, berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fabalagha dzalika Umar. Maka Umar pun mendengar hal tersebut, fa'aw'adahum fiha, maka Umar pun marah, kemudian mengancam mereka. Wa amara biha faquti'at, maka Umar pun berkata, tebang itu pohon. Ya, tebang itu pohon, kata Umar, agar apa? Agar tidak menjadi wasilah-wasilah syirik. Ya, semuanya wasilah-wasilah syirik ditutup oleh Umar bin Khattab agar tidak ada kesyirikan yang ada di muka bumi ini. Hadirin dirahmati Allah, lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sesungguhnya ada teladan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir.
Hadirin yang dirahmati Allah, dalam riwayat lain Umar bin Khattab dikatakan bahwa malamnya habis radhiyallahu anhu dari habis Isya sampai akhir malam digunakan untuk qiyamul lail. Allahu akbar. Dalam riwayat dikatakan kana yusalli ma syaa hatta idza kana min akhiril lail ya'izu ahlah. Sesungguhnya Umar bin Khattab salat dari habis Isya sampai akhir malam, lalu membangunkan keluarganya. Faqal, dan berkata, as-salah, as-salah. Salatlah kalian. Dan berkata, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ini ayat dalam Al-Quran. Dan suruhlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah kalian tatkala menyuruh keluarga-keluarga kalian. Dari Hafiz Ibn Katsir dikatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salat Isya bersama kaum muslimin. Tsumma yadkhulu baitah, kemudian masuk ke rumahnya setelah salat Isya, fala yazalu yusalli ilal fajr. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salat dari habis Isya sampai dikumandangkannya azan subuh radhiyallahu anhu. Maka ditanyakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, lalu kapan engkau tidur wahai Umar? Bagaimana engkau tidur wahai Umar sedangkan kau setelah sholat Isya sampai subuh sholat malam radhiyallahu anhu. Maka berkatalah Umar bin Khattab kepada Muawiyah ibn Khadij, la in nimtu bin nahar la udayyi'anna ar-ra'iyah. Seandainya aku tidur di siang hari, maka aku telah zalim kepada rakyatku. Wala in nimtu bil lail la udayyi'anna nafsi. Dan jika seandainya aku tidur di malam hari, aku menzalimi diriku sendiri. Seandainya aku tidur di malam hari, sesungguhnya aku telah zalim kepada diriku, meninggalkan keutamaan salat malam. Allahu akbar. Maka kapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidur? Allahu akbar. Bagaimana kuatnya Umar bin Khattab tatkala memegang khilafah. Di siang hari sibuk dengan pemerintahan, sibuk untuk mensejahterakan rakyatnya, dan di malam hari Umar bin Khattab sibuk untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya yang dilakukan di siang hari. Allahu akbar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, cintanya Umar bin Khattab pada Nabi sangat luar biasa. Bahkan karena amat cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Umar bin Khattab mendapatkan kabar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Umar cabut pedangnya, lalu dihunuskan, lalu berkata dengan keras, yang berkata bahwa Nabi Muhammad wafat, saya tebas kepalanya. Wa inna Rasulullahi ma mat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mati. Lakin dhahaba ila rabbih kama dhahaba Musa ila rabbih. Tapi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang pedangnya dihunuskan di atas. Rasulullah tidak mati. Saking cintanya Umar bin Khattab. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya sedang pergi kepada Tuhannya, sebagaimana Nabi Musa pergi kepada Tuhannya selama 40 hari. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bijak, lalu berkhutbah yang khutbahnya menampar keras Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengingatkannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah manusia biasa. Dan berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Sesungguhnya orang yang menyembah Nabi Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mati. Wa man kana minkum ya'budullah, dan siapa di antara kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu mengucapkan
firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin." Muhammad tidak lain hanyalah seorang manusia yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Apakah jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat atau dibunuh, kalian murtad dan berbalik dari agama kalian? Allahu Akbar. Maka terbukalah hati Umar bin Khattab bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mati. Orang yang dicintainya lebih daripada dirinya sendiri, telah mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai penggantinya. Lalu Umar bin Khattab pun dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai menterinya, sebagai orang yang juga qadhinya, yang orang pertama yang dimusyawarahkan dalam segala hal oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun mati. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun memaksa Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah setelahnya. Maka diangkatlah Umar bin Khattab sebagai khalifah, yang perjalanannya sebagai khalifah patut ditulis sebagai kisah yang penuh dengan keemasan, yang harus ditulis dengan tinta emas, karena hebatnya perjalanan khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam riwayat dikatakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melihat seseorang keluar siang-siang, padahal ketika itu panas, terik. Kalau di Bandung panas atau enggak sekarang, Pak? Panas atau enggak? Enggak panas. Mungkin sebagian ada yang bilang Bandung panas sekarang. Atau katakanlah Jakarta panas. Tapi jika dibandingkan dengan Madinah, jauh sekali. Ya, ketika itu sangat panas di Madinah. Lalu Utsman bin Affan melihat seseorang keluar dengan ontanya, radhiyallahu anhu. Maka Utsman pun berkata, "Kenapa fulan ini keluar siang-siang panas begini? Kenapa tidak menunggu sampai sore hari?" Maka Utsman pun berkata kepada budaknya, "Wahai budakku, lihatlah siapakah fulan yang keluar pada siang hari yang sangat panas ini." Maka didekatilah oleh budak tersebut, faidha Umar bin Khattab. Ternyata orang yang keluar panas-panas menggunakan ontanya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala hadza Amirul Mukminin, wahai Utsman, sesungguhnya ini adalah Amirul Mukminin, Umar radhiyallahu anhu. Faqama Utsman, maka Utsman pun berdiri. Kemudian mendekati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terkaget-kaget Utsman bin Affan. Lalu berkata, faqal, "Ma akhrajaka hadhihi sa'ah?" Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuatmu keluar siang-siang begini, wahai Amirul Mukminin? Faqala Umar. Maka Umar pun berkata, yang tatkala itu sebagai khalifah, "Biqarani min iblis sadaqah takhallafa." Wahai Utsman, sesungguhnya 2 ekor onta sadaqah takhallafa, tertinggal sehingga hilang onta tersebut. Waqad mudiya bi iblis sadaqah fa aradtu an ulhiqahuma bil hima wa khashitu an yudayyi'a fayas'alani Allahu anhuma. Maka Umar pun berkata, sesungguhnya aku mencarinya di ladang. Wa khashitu an yudhi, aku takut 2 onta sedekah tersebut hilang. Ini 2 onta sedekah, aku takut 2 onta tersebut hilang.
Fayas'alani Allahu anhuma, dan aku takut Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti menanyaiku tentang dua onta tersebut. Faqala Utsman, ya Amirul Mukminin, halumma ilal ma'i wadzil. Wahai Amirul Mukminin, istirahatlah sebentar. Minumlah sebentar, berteduhlah sebentar wahai Amirul Mukminin. Wa nakfik, biar kami yang mencarikan untukmu wahai Amirul Mukminin. Faqal, ut ila dzillika ya Utsman. Pergilah engkau ya Utsman, kembalilah kepada rumahmu. Kembali ke rumahmu wahai Utsman. Sesungguhnya yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah aku sebagai Amirul Mukminin. Allahu Akbar. Umar radhiyallahu an. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Talhah ibn Ubaidillah malam-malam melihat Umar bin Khattab keluar. Karena Umar bin Khattab sering, kalau sekarang katakan belusukan, gitu ya. Umar bin Khattab sering belusukan, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Di malam hari Talhah bin Ubaidillah melihat Umar bin Khattab keluar malam-malam. Lalu masuk ke dalam sebuah rumah. Lalu tak lama kemudian keluar. Keesokan harinya melihat Umar bin Khattab masuk lagi kepada rumah tersebut lalu keluar. Talhah pun penasaran. Rumah siapa yang setiap malam dimasuki oleh Umar bin Khattab, oleh Amirul Mukminin? Maka Talhah pun di siang harinya masuk ke dalam rumah dan Assalamualaikum. Ternyata ditemuinya lah bahwa yang pemilik rumah tersebut adalah seorang wanita ajuz. Wanita yang tua renta. Amya, buta wanita tersebut. Ya. Dan dia tidak bisa berjalan. Maka Talhah pun bertanya kepada wanita tua tersebut. Umurnya sudah sangat tua, mendekati ratusan. Wahai Ammah, siapa yang masuk tiap malam ke rumahmu? Maka wanita pun menjawab, aku tidak tahu wahai anakku. Lalu apa yang dikerjakan wahai Ammah? Lalu dia berkata, sesungguhnya orang yang masuk ke rumahku setiap malam membersihkan rumahku. Kemudian yaknusu baitana, menyapu rumahku. Kemudian membuatkan makanan untukku. Maka Talhah pun mendengar hal tersebut. Talhah pun menangis. Radhiyallahu anhu. Bagaimana kebiasaan Umar sebagai khalifah, Amirul Mukminin, masuk ke dalam rumah seorang wanita yang buta, yang sudah sangat tua renta, nggak bisa berjalan. Lalu setiap hari Umarlah yang membuatkannya makanan, Umarlah yang menyapu rumahnya, Umarlah yang mengurus seluruh keperluan rumahnya. Allahu Akbar. Bawa media jamaah? Nggak bawa. Nggak ada yang tahu kecuali siapa? Kecuali Talhah. Bagaimana Talhah tahu? Karena Talhah melihat Umar bin Khattab setiap malam masuk ke dalam rumah tersebut. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam riwayat lain dikatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, lalu mengambil sebuah bata. Faqal, lalu berkata, ya laitani hadhihi tabinah. Umar bin Khattab berkata ke dalam dirinya sendiri tatkala mengambil batu bata, andaikan aku hanya sebuah batu bata. Ya laitani lam aku syai'a. Andaikan aku bukanlah apa-apa. Ya laita ummi lam talidni. Andaikan ibuku tidak pernah melahirkanku. Siapa yang berkata? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang yang sudah dipastikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istananya di dalam surga. Allahu Akbar. Dalam riwayat lain dari Qatadah, lamma warada Umar asy-Syam, tatkala Umar bin Khattab pergi ke Syam. Lalu Umar bin Khattab bertemu Khalid bin Walid. Umar bin Khattab dibuatkan oleh Khalid bin Walid dan pasukannya sebuah makanan yang tidak pernah dilihat oleh Umar bin Khattab. Artinya makanan tersebut sangat mewah untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar bin Khattab
Makanannya hanyalah roti yang keras dan air. Itu makanannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka tatkala dihidangkan oleh Khalid bin Walid kepada Umar bin Khattab makanan yang tidak pernah dilihat oleh Umar bin Khattab, maka Umar pun berkata kepada Khalid, "Hadza lana? Apakah ini makanan untuk kita?" "Na'am ya Amirul Mukminin. Ini milikmu wali ashabik dan untuk orang-orang yang bersamamu wahai Amirul Mukminin." Lalu Umar pun berkata, "Fama li fuqara'il muslimin?" Lalu orang-orang fakir kaum muslimin, apa yang mereka makan? Apakah fuqara'ul muslimin, apakah orang-orang fakir dari kaum muslimin memakan makanan yang sama seperti yang kau hidangkan wahai Khalid? Maka Khalid pun menjawab, terkadang makan, terkadang tidak wahai Umar. Sesungguhnya orang-orang fakir bisa jadi mereka suatu waktu tidak makan dan bisa jadi makan mereka. Faqala Khalid bin Walid, lahumul jannah, wahai Amirul Mukminin, mereka mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan yang mereka miliki. Maka menangislah Umar bin Khattab sejadi-jadinya. Menangislah Umar bin Khattab lalu berkata kepada Khalid bin Walid, "In kana hazzuna fi hadza." Andai kata bagi kita ini makanan yang sangat lezat. Wa yanhabu ulaika bil jannah. Dan orang-orang fakir tidak mendapatkan apapun, lalu mereka mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad banu baunan ba'ida. Maka sungguh mereka lebih utama daripada kita wahai Khalid. Maka sesungguhnya mereka jauh berada di depan kita wahai Khalid. Bagaimana mungkin mereka mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala lalu kita menikmati hidangan yang sedemikian rupa? Allahu Akbar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikatakan bahwa Umar bin Khattab berkata kepada perutnya tatkala perutnya keroncongan berbunyi, "Qarqiri aw la tuqarqiri." Berbunyilah wahai perutku, atau kalian berdiam diri. Ya, sesungguhnya aku bersumpah Umar bin Khattab, demi Allah tidak akan makan sampai fuqara'ul muslimin kenyang. Sesungguhnya aku tidak akan makan sampai kaum-kaum fakir muslim, kaum-kaum fakir dari kaum muslimin kenyang makan. Allahu Akbar. Radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana wara dan takutnya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar bahwa Umar suatu waktu masuk rumah. Umar sewaktu-waktu masuk pasar. Kemudian di pasar Umar mendapatkan ibilan simanan. Ada onta-onta yang gemuk. Lalu bertanya, "Liman hadhil ibil?" Punya siapa onta-onta tersebut? Faqila, maka dikatakan, "Libnika." Milik anakmu wahai Amirul Mukminin, punya anakmu wahai Amirul Mukminin. Maka dipanggillah anaknya Abdullah ibn Umar. Lalu ditanyalah oleh Umar bin Khattab, "Min aina hadza yabni?" Dari mana kau mendapatkan onta-onta yang gemuk ini wahai anakku? Lalu dijawablah oleh Abdullah ibn Umar, "Sesungguhnya aku wahai Amirul Mukminin, wahai ayahku, aku membeli onta-onta yang kurus. Lalu aku taruh di ladang kaum muslimin. Lalu sekarang mereka sudah gemuk. Lalu aku ingin menjualnya wahai Amirul Mukminin, wahai ayahku." Maka dengan keras Umar bin Khattab pun berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, khudh ra'sa malik." Maka ambillah modalnya wahai anakku. Juallah onta tersebut. Lalu ambil modalnya. Waj'al ar-ribh fi baiti malil muslimin. Lalu kembalikan sisanya, keuntungannya ke baitil mal. Ya, sesungguhnya orang-orang tatkala melihat bahwa onta-onta tersebut adalah milik anaknya Amirul Mukminin, maka mereka menjaganya, lalu mereka memberikannya makanan lebih banyak daripada onta-onta yang lain. Maka ittaqillah, bertakwalah kepada Allah wahai anakku. Maka dijuallah itu onta. Padahal itu sesuatu yang halal. Allahu Akbar. Halal. Kenapa? Karena Umar
Karena Abdullah ibn Umar anaknya membelinya, kemudian menaruhnya di ladang kaum muslimin. Ya, tapi Umar bin Khattab ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menyuruhnya agar dijualnya itu onta, lalu diambilnya modalnya, lalu sisanya dikembalikan ke Baitul Mal. Hadirin yang dirahmati Allah, sampai jam berapa ini? 8:30. Masya Allah. Ini masih banyak. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab adalah seorang yang zuhud, tidak bercanda, dan jarang tertawa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab menggunakan cincin yang di cincinnya tertuliskan kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat wahai Umar. Allahu Akbar. Dan dikatakan tatkala Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, maka Umar bin Khattab hanya memiliki 2 pakaian. Satu pakaian untuk musim panas, satu pakaian untuk musim dingin radhiyallahu anhu. Lalu suatu waktu Umar bin Khattab, beliau sebagai khatib Jumat, ya, karena beliau sebagai imam, ya, suatu waktu beliau terlambat untuk datang khatib, ya, mungkin beberapa menit. Kemudian falamma kharaja sa'adal mimbar, maka tatkala keluar dari rumahnya maka naik mimbar. Wa'tadzara ilan nas, maka Umar pun memberikan uzurnya kenapa Umar bin Khattab terlambat untuk memberikan khutbah, terlambat datang khutbah Jumat. Lalu Umar bin Khattab pun berkata, innama habasani qamisi lam yakun li qamisun ghairuh. Sesungguhnya yang membuatku terlambat datang untuk khutbah Jumat adalah karena komisku, karena gamisku yang robek, dan aku tidak mempunyai gamis selain gamis yang robek tersebut. Maka aku jahit gamis tersebut. Lalu setelah aku selesai menjahit gamis tersebut, maka aku pun keluar untuk datang dan berkhutbah di hadapan kalian. Allahu Akbar. Amirul Mukminin, ya, khalifah. Kalau kita lihat sekarang, mungkin kita sama seperti Umar bin Khattab gitu ya. Kita bingung kalau keluar rumah. Cuma bedanya Umar bin Khattab, ya, bingung keluar rumah karena nggak punya gamis yang lain. Bingung mau pakai gamis apa. Kalau kita terkadang bingung mau pakai yang mana. Ya. Saking banyaknya gamis yang ada di lemari kita. Udah penuh tuh. Ya, lemari kita dengan gamis-gamis. Bahkan kita mikir lagi nih, mau beli gamis yang mana lagi gitu ya. Mau merek mana lagi nih yang belum dibeli. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, contoh teladan bagi kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab pernah bertemu dengan Jabir, dengan sahabatnya. Lalu Umar bin Khattab melihat Jabir sedang makan daging radhiyallahu anhu. Umar pun bertanya kepada Jabir, wahai Jabir, mahadza ya Jabir? Apa yang kau makan ini wahai Jabir? Maka Jabir pun berkata, ishtahaitu lahman fashtaraituhu. Wahai Amirul Mukminin, aku lagi pengen makan daging. Lalu aku pun membelinya, lalu aku makan daging tersebut wahai Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab pun berkata perkataan yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Afakullama ishtahaita ishtarait? Afakullama ishtahaita ishtarait? Apakah setiap kali kamu ingin sesuatu wahai Jabir, engkau membelinya? Apakah kamu tidak ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau tidak yakin bahwa bagi kita adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kaum kafir, bagi mereka adalah dunia? Maka tinggalkanlah dunia ini wahai Jabir. Allahu Akbar. Afakullama ishtahaita ishtarait? Apakah setiap kali kita ingin makan sesuatu lalu kita beli? Allahu Akbar. Maka ini tamparan untuk kita semua, reminder buat kita semua, khususnya buat ana. Ya, kita tahan diri kita.
Kita rem diri kita. Tatkala kita ingin membeli sesuatu, maka kita tanyakan diri kita. Apakah setiap kali kita ingin membeli sesuatu, lalu kita beli? La. Tidak demikian. Allahu Akbar. Masya Allah. Cukup. Allahu Akbar. Masih banyak yang bisa kita petik dari cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi waktu tidak bisa memungkinkan. Ya, tidak memungkinkan untuk kita selesaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil ibrah, mengambil kisah-kisah, mengambil teladan dari kisah-kisah tersebut sehingga kita bisa meneladaninya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pemimpin-pemimpin kita diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa meneladani kisah-kisah Umar bin Khattab tatkala menjadi pemimpin kaum muslimin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Astaghfirullah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.